Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Fadil dan teman-teman saya ada Farel Syauki, Farohanun, Jaisi Aulia, dan David Brave ingin mengerjakan tugas remedial yang diberikan dari Bu Vika, yaitu membahas pendalaman materi terkait sifat koligatif, elektrokimia, dan Faraday. Akan kami mulai dari Farohanun. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 sifat koligatif larutan. Sumbernya dari modul pengayaan kimia halaman 9 penilaian harian nomor 2. Di sini diketahui bahwa gram terlarut non elektrolit 3 gram, gram pelarut non elektrolit 250 gram, delta TF non elektrolit sama dengan setengah delta TF NaCl atau garam dapur, gram terlarut NaCl sama dengan 5,85 gram, gram pelarut NaCl 500 gram, Mr NaCl 58,5. Yang ditanya Mr non elektrolit. Di sini kita bisa memasukkan rumus dengan delta TF non elektrolit sama dengan setengah delta TF NaCl. Kita masukkan ke dalam rumus Kf dikali M sama dengan setengah dikali Kf dikali M dikali I. Rumusnya kita masukkan gram per Mr dikali 1000 per gram pelarut sama dengan setengah dikali gram per Mr dikali 1000 per gram pelarut dikali 1 tambah N-1 dikali alfa. 3 per Mr dikali 1000 per 250 sama dengan setengah dikali 5,85 per 58,5 dikali 1000 per 500 dikali 1 tambah 2 dikurang 1 dikali 1. 3 per Mr kali 4 sama dengan setengah dikali 0,1 dikali 2 kali 2. 12 per Mr sama dengan 0,1 dikali 2 dikali 2 per 2. 2-nya kita coret, Mr sama dengan 12 per 0,2, Mr-nya 60. Selanjutnya, bab 3 elektrokimia sel volta. Reaksi yang dapat berlangsung secara spontan adalah pilihan A tidak tepat, dikarenakan Cu mengalami oksidasi dan Mn mengalami reduksi. Rumus N0 sel yaitu N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Jika kita masukkan ke dalam rumus, maka minus 1,03 dikurang 0,52 sama dengan minus 1,55. Karena N0 selnya bernilai negatif, maka reaksinya tidak spontan. Pilihan B tepat. Di sini Mn-nya sebagai reduksi, La-nya sebagai oksidasi. Jika kita masukkan ke dalam rumus, negatif 1,03 dikurang negatif 2,37 hasilnya plus 1,34. Karena N0 selnya bernilai positif, maka reaksinya berlangsung secara spontan. Pilihan C tidak tepat. Di sini Cu-nya mengalami oksidasi, La-nya mengalami reduksi. Jika kita masukkan ke dalam rumus, maka negatif 2,37 dikurang 0,52 hasilnya negatif 2,89. Karena N0 selnya bernilai negatif, maka reaksinya tidak spontan. Pilihan D juga tidak tepat. Di sini Ce-nya mengalami oksidasi, La-nya mengalami reduksi. Kita masukkan ke dalam rumus, negatif 2,37 dikurang 1,61, hasilnya minus 3,98. Karena N0 selnya bernilai negatif, maka tidak spontan. Pilihan E juga tidak tepat. Di sini Ce-nya mengalami oksidasi, Mn-nya mengalami reduksi. Kita masukkan ke dalam rumus, negatif 1,03 dikurang 1,61, hasilnya negatif 2,64. Karena N0 selnya bernilai negatif, maka reaksinya tidak spontan. Selanjutnya, bab 3 elektrokimia sel elektrolisis. Di sini saya mengambil sumber dari modul pengayaan kimia halaman 34, remedi nomor 1. Diketahui volume Cl sama dengan 11,2 liter dalam keadaan STP, Cl2-nya yaitu anoda, yang ditanya Faraday. Karena ini dalam keadaan STP, saya menggunakan rumus volume sama dengan N dikali 22,4.
karena pertama yang kita cari adalah mol, maka N sama dengan volume dibagi 22,4. N-nya 11,2 dibagi 22,4. Hasilnya 0,5. Setelah itu kita cari gram CL atau WCL. Rumusnya N dikali AR. Di sini ARCL 35,5 dikali 2, berarti 71. Kita masukkan ke dalam rumus, N-nya 0,5, AR-nya 71, hasilnya 35,5 gram. Terus ekivalen. Rumusnya AR per 2. Kita masukkan ke dalam rumus 71 per 2, hasilnya 35,5. Yang kita cari yaitu Faraday. Di sini kita sudah mengetahui gram sama ekivalennya, maka F sama dengan W dibagi E. 35,5 dibagi 35,5, hasilnya 1 Faraday. Sekian dan terima kasih dari saya. Selanjutnya, saya serahkan kepada Hanif. Terima kasih Hanun. Kalau yang elektrokimia. Kalau yang positif itu ya spontan ya. Iya. Oke, makasih. Ya, Hanif. Ada lagi yang mau bertanya? Berarti kalau yang potensial selnya negatif, berarti dia nggak bisa berlangsung ya, Nun? Ya, nggak bisa berlangsung, reaksinya nggak secara spontan. Kasih ya, Nun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 soal yang telah saya buat. Ada soalnya yaitu sebanyak 45 gram senyawa dengan rumus molekul H2CO kalinya itu X, tidak diketahui. Dilarutkan dalam 500 gram air dengan KF-nya itu 1,8 der per M. Jika titik beku senyawa ini minus 0,93 derajat Celcius dan AR karbon itu 12, H1 dan oksigen 16, maka harga X adalah yang kita tulis diketahuinya dulu, ada massa 45 gram, ada massa pelarut yaitu 500 gram, KF-nya 1,86, dan TF-nya minus 0,93. Kan TF-nya minus 0,93, jadi data TF-nya itu 0,93, karena data TF kan 0 min TF-nya nih, jadinya 0 min 0,93, jadinya 0,93 jadi positif. Terus langsung ke rumus, data TF sama dengan gram per MR dikali 1000 per pelarut, terus dikali KF. Kan data TF udah diketahui tuh, 0,93, tinggal dimasukin deh. 0,93 sama dengan 45, bentar nggak fokus. 45 MR dikali 1000 per 500 dikali 1,86. Terus turun jadi 0,93 sama dengan 45 per MR dikali 3,72. Nah, MR-nya dapat 180. Tadi kan mau nyari X-nya tuh. Nah, ini udah ketemu MR dari H2CO-nya. Jadi H2CO sama dengan 180. Terus H2CO-nya ini dicari AR-nya. AR kan tadi kan itu tuh AR total nih. AR total kan jadi dari sini. Terus tinggal ditambah-tambahin. X sama dengan 180. X-nya jadi 180. Oh, ini di total ya. Totalnya jadi 30. X-nya 180 per 30. Jadinya 6. Selanjutnya, bab elektrokimia. Ini agak pendek sih soalnya. Diketahui Ni2+ ditambah 2-emin. Jadinya Ni, E-nya itu minus 0,25 volt. Habis itu ada Pb 2+, kehilangan 2 elektron. Pb-nya ini E-nya
jadi minus 0,13 volt. Terus potensial standar sel volta yang terdiri dari elektroda nikel dan timbal adalah langsung masuk rumus. S sel sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. E reduksi yang berperan sebagai reduksi itu kan yang paling besar kan minus 0,13. Karena kan kalau minus kan semakin banyak minusnya berarti dia semakin kecil. Jadi minus 0,13 min 0,25 oksidasinya jadinya spontan plus 0,12 volt. Selanjutnya bab Faraday. Kadmium yang diendapkan di katoda dari proses elektrolisis larutan CdCl2 dengan Mr183 dengan elektroda karbon adalah 22,4 gram. AR dari kadmiumnya 112. Muatan listrik dari 1 Faraday itu kan 96.500 coulomb per mol. Yang digunakan dalam proses tersebut adalah, pertama kita tulis diketahuinya dulu. Diketahuinya kan ada kadmium Cl2 ini. Kita reaksikan dulu. Terus ketemu katodanya itu kadmium dan anodanya itu 2Cl-. Habis itu langsung ke rumus. Ini kan diketahui kan gram CD-nya itu kan 22,4 nih, 22,4 gram. Habis itu masuk ke rumus mol. Gram per mr. 22,4 per 112. Hasilnya itu 0,2. Habis itu dicari elektronnya. Elektronnya itu 2/1. 2/1 kan 2/1 dikali 0,2. Jadi 0,4 Faraday. 2/1 ini dari perbandingan dari anoda sama katodanya. Ini kan 2/1. Ini 2/1. Jadi 2/1 dikali 0,2 hasilnya 0,4 Faraday. Habis itu ke kolomnya itu ke ini muatan listrik. Kalau misalnya itu E dikali F. Ya udah tinggal 0,4 dikali 96.500. Hasilnya 38.600 coulomb. Oh, ini penjelasan 2/1-nya. Perbandingan mol elektron di katoda. Salah tadi, maaf. Di katoda itu CD2+. Ini kan 2 nih. 2 sama 1. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya nggak pakai slide karena ada keterbatasan. Ini saya ngerjainnya agak dadakan sih, baru kemarin ngerjainnya. Mungkin itu aja. Selanjutnya mungkin bisa diteruskan oleh Soki atau JC ingin menjelaskan. Oh ya, ada yang mau bertanya? Tanya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke Soki atau ke Farel atau ke JC. Selanjutnya, saya JC Aulia dari kelas 12 IPA 4 ingin menjelaskan pendalaman materi kimia. 3 soal pendalaman materi kimia. Soal yang pertama tentang sifat koligatif larutan. Soalnya diambil dari modul halaman 13 nomor 25. Asam benzoat dengan Mr122 sebanyak 12,2 gram dilarutkan ke dalam 122 gram etanol, sehingga menyebabkan kenaikan titik didih 1 derajat Celcius. Besarnya tetapan kenaikan titik didih molal etanol yaitu diketahui Mr asam benzoatnya sama dengan 122. Gram asam benzoatnya 12,2 gram. Gram etanolnya 122 gram.
Terus delta TB-nya atau kenaikan titik didihnya sama dengan 1 derajat Celcius. Yang ditanya adalah KB-nya atau konstanta tetapan kenaikan titik didih molal etanolnya. Pertama, kita masukin rumusnya. Rumus kenaikan titik didih delta TB sama dengan KB dikali M molalitas. Terus tadi delta TB-nya kan udah diketahuin 1 derajat Celcius, tinggal kita masukin 1 derajat Celcius sama dengan KB dikali molalitas, itu kita jabarin rumusnya jadi gram asam benzoat dibagi mR asam benzoatnya dikali 1000 dibagi gram pelarutnya. Nah, pelarutnya di soal itu adalah etanol. Jadi tinggal kita masukin aja, tadi udah diketahuin 1 derajat Celcius sama dengan KB dikali 12,2 gram dibagi 122 dikali 1000 dibagi gram etanolnya itu 122 gram. Nah, jadi 1 derajat Celcius sama dengan KB dikali 12.200 dibagi 14.884. Nanti hasilnya 12.200 dibagi 14.884, 0,82. Nanti jadi KB-nya sama dengan 1 dibagi 0,82. Hasilnya 1,22 derajat Celcius per M. Itu pilihannya opsinya A. Soal selanjutnya tentang sel elektrokimia. Ini diambil dari soal UTBK SBMPTN 2019. Diketahui data potensial data E0 reduksi standar Ag plus ditambah elektron menjadi Ag, E0-nya sama dengan positif 0,8 volt. Terus Zn2 plus ditambah 2E menjadi Zn, E0-nya sama dengan negatif 0,76 volt. Jika kedua logam tersebut dipasangkan untuk membentuk sel volta dengan reaksi 2Ag plus Zn menjadi 2Ag plus Zn2 plus, hal-hal berikut yang tidak tepat adalah, berarti kita cek satu-satu dulu optionnya. Pertama kita tulis dulu reaksinya. Reaksinya kan di soal 2Ag plus Zn menjadi 2Ag plus Zn2 plus. Nah ini kita tentuin yang mengalami reduksi sama yang mengalami oksidasi. Nah karena Ag tadinya biloxnya sama dengan positif 1, terus di produk itu jadi Ag biloxnya 0, berarti dia mengalami reduksi karena turun kan. Nah, terus Zn tadinya 0, terus di produk jadi 2 plus positif 2, terus dia jadi mengalami oksidasi karena mengalami kenaikan bilox. Nah, jadi kalau di sel elektrokimia kan katoda positif, anoda negatif. Katodanya reduksi, anodanya oksidasi. Jadi pilihan yang A itu benar. Karena yang soalnya hal-hal berikut yang tidak tepat. Yang pilihan A benar. Karena elektroda peraknya itu sebagai katoda dan elektroda zinknya itu sebagai anoda. Karena peraknya itu kan tadi katoda kan positif ya, mengalami reduksi. Itu zinknya itu anoda negatif mengalami oksidasi. Terus yang pilihan B benar. Karena kita cari dulu potensial sel, nilai potensial selnya. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Yang mengalami reduksi itu kan tadi Ag-nya ya. Jadi E0 reduksinya positif 0,80 dikurang negatif 0,76. Negatif jadi positif. Jadi E0 sel sama dengan positif 0,80 ditambah 0,76. Jadi N0 selnya sama dengan positif 1,56 volt. Jadi pilihan yang B benar. Nah, pilihan yang C ini salah. Kenapa salah? Karena di pilihannya Zn-nya sebagai oksidator dan Ag-nya sebagai reduktor. Yang itu kan pilihannya benar. Kan karena ditanya yang tidak tepat, berarti kan salah kan aturan. Karena Zn-nya sebagai reduktor, Ag-nya sebagai oksidator. Terus yang pilihan D-nya benar, notasi selnya itu benar. Yang ditulisnya kan dari logam, garis lurus ion, garis lurus ion, garis lurus logam. Dimulai dari oksidasi, terus baru reduksi. Nah, itu di pilihannya benar. Notasi selnya Zn dulu, garis lurus, Zn2 plus, garis lurus, Ag plus, garis lurus 2Ag. Pilihan E juga benar karena elektron selalu mengalir dari anoda ke katoda.
Oleh karena Zn-nya sebagai anoda dan Ag-nya sebagai katoda benar, maka pilihan E-nya benar. Jadi pilihan yang tidak tepat adalah yang C. Zn sebagai oksidator dan Ag-nya sebagai reduktor. Karena aturan Zn-nya yang sebagai reduktor, Ag-nya sebagai oksidator. Reduktor kan yang mengalami oksidasi dan oksidator yang mengalami reduksi. Terus soal selanjutnya tentang hukum Faraday. Ini diambil dari modul halaman 33 nomor 35. Pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda karbon digunakan muatan listrik 0,05 F atau Faraday. Banyaknya perak ArAg sama dengan 108 yang diendapkan pada katoda yaitu diketahui F-nya sama dengan 0,05 Faraday, ArAg-nya sama dengan 108, ditanya W-nya. Reaksi yang terjadinya adalah Ag positif ditambah elektron menjadi Ag. Nah, untuk menghitung massa zat yang dihasilkan digunakan hukum Faraday dengan persamaan sebagai berikut. Ini ada di LKS rumusnya W sama dengan E dikali F, terus nanti E-nya dijabarin jadi ArAg dibagi valensinya, nanti dikali F, W-nya sama dengan ArAg-nya, karena tadi 108, jadi W sama dengan 108 dibagi valensinya 1 dikali 0,05. 108 dikali 0,05 sama dengan 5,4 gram. Jadi W-nya 5,4 gram, jawabannya yang B. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Mau nanya. Itu tadi yang soal terakhir itu W itu massa zat ya? Yang soal terakhir. Yang nyari W. Iya, W-nya itu berat zat endapannya. Oke. Jadi sih mau nanya, itu yang 108 per 1, satunya dari mana? Dapat dari mana? Itu valensinya, valensi Ag-nya. Masih. Sudah? Tidak ada lagi? Oke. Selanjutnya saya serahkan ke Hanik sebagai pembawa acara. Oke, terima kasih Jaisi. Selanjutnya ada Farel Syauqi yang mau mempresentasikan 3 soal. Untuk Farel Syauqi dipersilakan. Oke, sebentar ya. Oke. Jadi untuk yang soal pertama bisa dilihat di halaman 14 nomor 32 yang asesmen. Soalnya kan bila 12 gram urea dengan MR60 dilarutkan ke dalam air sehingga volume larutan menjadi 2 dm kubik pada suhu 27 derajat Celcius, maka tekanan osmotik larutannya adalah, jadi di sini ada soal tentang tekanan osmotik yang bisa dijawab dengan rumus ini, V sama dengan MRT. Nah, pertama harus cari M-nya dulu di sini, kuantitasnya, dengan rumus M per MR dikali 1000 per volume. Nah, di sini kan masanya kan tadi ada di sini 12 gram ureanya, jadi 12 per 60, MR-nya tadi juga diketahui di soal 1000 per 2 liter. Nah, kenapa jadi liter di sini? Karena tadi dm kubik itu kan sama aja. Terus jadi hasil dari molitasnya itu 0,1 dimasukin 0,1 dikali di sini 0,082 itu tetapan R-nya udah dari rumusnya tetapannya segini. Nah, tadi kan suhunya 27 Celciusnya diubah jadi ke Kelvin jadi 300. Hasil hitungan dari ini hasilnya 24,6 atmosfer. Di soalnya itu pilihannya yang B. Tapi B 2,46. Oh iya, ya, salah nulis. Makasih.
Terus selanjutnya ada di halaman 30, nomor 7 yang assessment. Jadi diketahui data sebagai berikut. 1, CO dengan potensial plus 0,3 volt, Mg min 2,37 volt, SN min 0,14 volt, dan Zn ada min 0,76 volt. Berdasarkan data potensial standar tersebut, logam yang dapat dipakai untuk melindungi besi Fe sama dengan min 0,44 volt terhadap kerusakan korosi, yaitu, ya, jadi di sini itu logam yang bisa buat melindungi besi dari korosi itu yang potensial selnya itu yang lebih negatif, karena kan semakin negatif itu kan dia semakin ke kiri di deret porta. Nah, semakin ke kiri itu dia semakin mudah untuk teroksidasi. Jadi kalau logam itu dipakai buat ngelilitin besi, yang teroksidasi, yang berkarat itu logam yang pembungkusnya itu. Jadi besinya nggak langsung kena. Nah, di pernyataan tadi itu kan magnesium sama zinc kan lebih negatif dari Fe, ya, yang Mg tadi min 2,37, terus yang Zn min 0,76. Jadi bisa didapat jawabannya itu yang C, yaitu 2 dan 3. Soal yang ketiga untuk yang Faraday, ini ada soal dari SBMPTN tahun 2015. Yaitu suatu baterai dengan elektroda Al3 plus Al dan Ni2 plus Ni pada keadaan standar menghasilkan arus 0,2 ampere selama 804 menit. Nilai potensial sel Al3 plus Al sama dengan min 1,66 volt dan Ni2 plus Ni sama dengan 0,25 volt. Terus ada ketetapan F-nya itu 96500 kolom mol elektron. Terus ada AR-Al itu 27, AR nikel 59. Pengurangan massa di anoda adalah, jadi pertama kan harus tahu anodanya dulu. Nah, di sini bisa diketahui kalau anodanya itu Al karena potensialnya dia lebih kecil dari Ni. Nah, jadi ada reaksi oksidasi di Al-nya itu, yaitu Al menjadi Al3 plus ditambah 3 elektron. Nah, habis itu kita cari mol elektronnya dengan rumus I kali T per 96500, itu arus T itu waktu. Nah, dimasukin arusnya tadi 0,2 ampere, terus waktunya kan masih menit ya, jadi 804 dikali 60 detik per 96.500, hasilnya dapat 0,1 mol. Untuk mencari mol yang Al-nya bisa dipakai koefisien Al per koefisien elektron dikali mol elektron. Jadi 1/3. Nah, kenapa koefisien Al-nya itu 1? Karena di sini kan Al-nya cuma ada 1, maksudnya di depannya nggak ada angka gitu kan. Nah, untuk elektronnya di sini ada 3, berarti koefisiennya 3 dikali mol elektron tadi 0,1 dapat 1/30 mol. Nah, Bapak kan tadi cari pengurangan massanya, bisa dicari dengan yaitu massa Al N dikali AR Al-nya, N itu tadi molnya. Jadi 1/30 dikali 27 sama dengan 0,9 gram. Yang itu yang kurang lebih itu aja. Ada yang mau nanya? Farel, Ya. 96.500 itu apa sih? Itu tuh ketetapan dari rumus hukum Faraday-nya itu. Dari sananya emang udah segitu. Oke, thank you. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya silakan kembali ke Hanif. Oke, terima kasih Farel atas presentasinya. Selanjutnya ada David Brave yang mau mempresentasikan 3 soalnya. Pada David Brave, dipersilahkan. Soal yang pertama ini dari bab
koligatif larutan. Larutan di bawah ini yang tekanan uapnya paling tinggi adalah di sini bisa kita lihat ada beberapa larutan dan beserta juga molaritasnya. Yang pertama 0,10 M kalium sulfat atau K2SO4. Nah, di sini cara nyarinya itu bisa dilihat K2SO4 itu kan K2-nya itu plus SO4-nya 2 min. Jadi ada 3, terus dikali lagi sama molnya. Jadi itu 0,10 kali 3 itu jadinya 0,3. Nah, buat beberapa larutan yang lainnya sebenarnya agak lama nyarinya. Di sini kita bisa menemukan satu larutan non-elektrolit, di mana larutan non-elektrolit itu memiliki tekanan uap yang lebih tinggi dibandingkan larutan elektrolit yang lainnya, yaitu pilihan yang E, sukrosa. Lanjut ke yang bab kedua. Bab kedua ini dari elektrokimia, yaitu sel volta ya. Ini sebenarnya kita bisa melihat dari volta. Jika tembaga dan seng dicelupkan dalam larutan asam sulfat encer, pernyataan yang benar adalah yang pertama, tembaga larut dengan menimbulkan gas H2. Dalam deret volta itu, tembaga itu kalau nggak salah Ag itu di belakang-belakang. Jadi dia itu nggak bisa bereaksi dengan H. Kenapa? Karena dia di barisan belakang sama kayak Cu, Hg, dan lain-lain. Nah, yang B ini seng larut dengan menimbulkan gas H2. Nah, ini adalah pilihan yang benar. Kenapa yang B ini benar? Karena seng ini termasuk ke dalam baris tengah dalam deret volta, yaitu zat yang bisa bereaksi dengan H, tapi nggak bisa bereaksi dengan H2O atau air. Langsung aja kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ini soalnya seperti ini. Sebuah patung disepuh dengan perak dalam larutan perak nitrat dengan kuat arus 50 ampere selama 20 menit. Massa perak yang melapisi patung tersebut adalah ArAg 108. Langsung aja masuk ke perhitungannya. Jadi rumusnya ini kayak gini, M sama dengan E kali I kali T per 96.500. Seperti tadi yang udah dibilang Farel Cioki, 96.500 itu adalah ketetapan Faraday. Nah, E ini bisa dicari pakai rumus AR per N atau AR per biloxnya ya, biloxnya. Nah, jadi biloxnya AR ini kan 1, jadi nggak usah dimasukin, kita nggak usah dikali lagi sama 96.500. Jadi langsung aja AR dikali I-nya itu kuat arus. Nah, tadi kan kuat arusnya kan 50. Nih, di sini kuat arusnya 50 ampere selama 20 menit. Nah, ini masih dalam satuan menit, jadi harus dikali lagi sama 60. Sekian dari saya kembalikan lagi pada Hanif. Oke, terima kasih David. Ini kan udah presentasi saya paparkan dalam pembahasan pendalaman materi kimia. Semoga dengan kami melakukan beberapa pembahasan dalam pendalaman materi ini bisa menebus nilai yang mungkin masih kurang. Ya, mungkin itu aja sih yang mau disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.